Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Dia menutup peti matinya dan menyimpannya, bersiap untuk tugas sulit lainnya. Dia mengangkat kedua tangannya dan memanggil dao yang paling mendalam. Fenomena visual yin dan yang menjadi kacau muncul. Sungai neraka mulai mengalir mundur. Satu gerakan yang salah saja akan membuka gerbang neraka. Ribuan hantu dan iblis akan muncul untuk menyeretnya ke jurang dan membiarkannya. Namun, cahaya primordialnya abadi. Ia berdiri di pusat kehidupan dan kematian. Baik surga maupun neraka tidak dapat menggoyahkannya karena keinginannya lebih kuat. Ia menstabilkan pecahan jiwa dan mengubahnya menjadi cahaya kosmik. Dengan itu, ia memasukkan kembali cahaya ke dalam dua bunga itu. Tidak bisa bertahan dalam keterkejutan yang dingin ini. Aku akan menikmatinya. Dia mendesah dan berkata. Dia dengan paksa mencabut bunga-bunga yang tumbuh di dalamnya sebelum membuka dimensi ini ke dalamnya. Dia kemudian menutup dimensi itu dan kembali ke taman, letakkan bunga-bunga tepat di tengah-tengah tanah suci ini. Bunga-bunga itu kemudian dapat berendam dalam kekuatan hidup yang tak terbatas. Selain itu, obat-obatan raja juga akan memperkuat bunga-bunga itu dengan khasiat obatnya. Dia mengangkat tangannya lagi untuk menggunakan metode primordial, memasukkan dua pilar cahaya ke puncak abadi. Gemuruh, kekuatan tertinggi yang mencapai puncak itu, tidak mengizinkan siapapun untuk melangkah masuk. Fenomena apa ini? Semua tokoh penting di sekitar harus waspada. Obat abadi, seorang alkemis papan atas menjadi bersemangat. Kegembiraan memenuhi udara tetapi tidak ada yang berhasil mencapai pangkalan, apalagi mencapai puncak. Ada satu yang membahas, seorang penebang kayu tua yang berhasil mencapai pangkalan. Ada yang datang, dia mendongak dan tertegun. Adapun Li Qiye, dia telah menyelesaikan misinya. Dia melihat sekilas bunga-bunga dan taman sebelum tersenyum, sekarang, berjemurlah di bawah sinar matahari. Kita akan melihat apa yang menanti kalian berdua di masa depan. Setelah berkata demikian, dia turun. Cahaya di dalam kedua bunga itu berdenyut lemah seolah-olah mereka hidup. Mereka berfluktuasi hingga tiba, seolah-olah tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Kekuatan kehidupan tampaknya terkumpul dalam putiknya, mungkin mereka akan dapat kembali di masa mendatang. Saat dia menuruni tangga, dia menyadari sesuatu dan berhenti. Dingin dan cerahnya pemandangan Gunung Emei. Ia mendengar seseorang bernyanyi pelan, seorang penebang kayu tua membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Meskipun mengenakan pakaian sederhana, auranya tidak dapat dibayangkan. Terlebih lagi, ini adalah pangkalan puncak abadi. Ia datang dan meletakkan seikat kayu bakar beserta topi jeraminya. Ia membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan." Ia mengangkat kepalanya, menampilkan wajahnya yang kasar seolah-olah diukir dari batu. Matanya memancarkan sinar yang kuat seolah-olah tidak ada yang dapat menghalanginya. Cahaya abadi yang menyinari zaman, ini adalah salah satu cara untuk menggambarkannya. "Salam," Li Qiye mengangguk sebagai jawaban. Orang tua itu lalu membersihkan sebuah batu dan meletakkan beberapa daun helai di atasnya sebelum bertanya, "Silakan duduk." Ketika Li Qiye duduk, dia mengeluarkan sebuah labu dan berkata, "Aku tidak punya banyak hal untuk ditawarkan, hanya sedikit anggur untuk menghangatkanmu." Li Qiye menerimanya dan meneguknya dalam-dalam sebelum berkomentar, kualitasnya tinggi, dibuat dengan teknik yang sempurna. Dia lalu mengembalikan labu itu. "Anda punya selera yang bagus, Tuan." Orang tua itu pun meneguk ludahnya. Dia menutup kembali sumbatnya dan berkata dengan serius, "Tuan, Anda memiliki sesuatu yang diinginkan oleh pengadilan surgawi. Kau juga menginginkannya." Li Qiye tersenyum. Orang tua itu mengusap dagunya dan berkata, "Saya sudah berkonsultasi, tetapi saya tidak yakin cukup dalam sebenarnya hati nurani Anda. Orang bijak seharusnya tahu bagaimana cara bertindak," kata Li Qiye. Orang bijak seringkali gigih dan penuh harapan. Katanya, "Berapa banyak orang yang bisa bertahan sampai akhir? Menyerah bisa jadi hal yang baik. Begitu Anda kehilangan harapan, segalanya mungkin terjadi." Li Qiye tidak peduli. Keputusan hanya datang ketika ambisi besar seseorang tidak terpenuhi. Kata lelaki tua itu, semua orang yakin bahwa mereka memiliki ambisi besar. Li Qiye pun menanggapinya, "Kamu juga punya satu."
Orang tua itu menatap Li Qiye. Tidak, hanya keinginan pribadi. Li Qiye mengukur sambil tersenyum. Ketika perjalanan memulai menuju Grandao, seseorang harus bercita-cita untuk berpikir dalam skala besar dan memiliki visi yang menjangkau keabadian. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Telingaku kapalan karena mendengarkan kata-kata muluk ini. Li Qiye menyela, kau hanya memamerkan keahlianmu di hadapan seorang guru sejati. Pidato-pidatoku yang menggetarkan hati telah menjadi kenyataan, kebenaran abadi, dan mantra yang diwariskan turun-temurun. Kedengarannya kau lebih peduli dengan dunia daripada yang kau lihat, kata lelaki tua itu. Mengaku cinta di dunia dan hal-hal semacam itu tidak lebih dari sekadar menyediakan diri. Semua orang yang mengaku sebagai penyelamat akan mendatangkan kehancuran baginya. Li Qiye mendengus. Tuan, pandangan Anda salah. Orang tua itu membalas, dunia akan kacau balau dan penduduknya akan menderita jika tidak ada aspirasi mulia untuk mendukung dan membimbing. Kekacauan dan penderitaan disebabkan oleh mereka yang memiliki ambisi besar. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dengan segala hormat, itu adalah pandangan yang sinis. Keinginan untuk berbuat baik sangat penting untuk menjaga dunia ini tetap aman. Kata lelaki tua itu, apakah kamu melihat sehelai rumput ini? Dan pohon di sana, apakah mereka punya ambisi untuk melindungi hutan dari angin dan hujan? Li Qiye tersenyum, jika mereka melakukannya, mereka harus tumbuh semakin besar, menyerap semua udara dan sinar matahari. Bagaimana yang lain bisa tumbuh di bawah? Apakah kawasan ini masih dianggap sebagai hutan? Baiklah, pohon yang tinggi itu akan menjadi rumah bagi burung-burung dan binatang buas, kata lelaki tua itu. Apa pentingnya? Apakah kamu lebih peduli pada burung atau hutan? Li Qiye menjawab, pada akhirnya, itu akan berada di luar kendalimu dan kamu harus mengikuti arus. Tuan, bukankah kamu sedang tumbuh menjadi pohon yang tinggi besar? Tanya lelaki tua itu. Tidak, aku tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi bukan untuk menyelamatkan hutan, melainkan agar lebih dekat dengan matahari. Jawab Li Qiye. Lelaki tua itu merenung dalam diam. Mereka yang memiliki ambisi tinggi dan menganggap diri mereka sebagai penyelamat akan jatuh lebih keras dari orang lain saat menghadapi kegagalan. Mereka akan percaya bahwa kegagalan mereka adalah kesalahan dunia, dan bahwa penduduknya tidak layak diselamatkan sehingga mereka malah mendatangkan kehancuran. Sekali lagi, itu hanya alasan untuk menenangkan diri, hasil dari hati mereka yang goyah dan niat yang salah arah. Li Qiye menyimpulkan, saya tidak setuju dengan pandangan Anda, Tuan. Akhirnya lelaki tua itu berkata, aku tidak butuh dukungan maupun penolakanmu. Li Qiye tersenyum. Orang tua itu tidak terbiasa diajak bicara seperti ini. Dia menelan kata-katanya, dan menjadi sedikit kesal. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, janganlah kita berkutat pada Grandao atau ambisi. Tuan, Anda memiliki benda leluhur yang harus dimiliki oleh pengadilan surgawi. Begitu mereka mengetahuinya, mereka akan mengerahkan seluruh pasukan mereka untuk melawan Anda. Jadi apa? Aku akan mencari mereka juga. Li Qiye menguap. Sikap acuh tak acuh Li Qiye membuat lelaki tua itu merasa kesulitan. Dia dengan sabar berkata, Tuan, apakah Anda tahu kegunaan lainnya? Ada apa? Tanya Li Qiye. Itu bisa melacak garis keturunan kembali ke sumbernya. Dia menjadi Erius. Apa secara keseluruhan itu denganku? Kata Li Qiye. Tuan, Anda mungkin pernah mendengar tentang 3 ras yang memiliki asal-usul yang sama. Katanya, ya, lalu, Li Qiye mengangguk. Dia mengabaikan sikap arogan Li Qiye dan melanjutkan, ada metode untuk. Kau ingin menghancurkan mereka. Li Qiye menyela dengan nada dingin. Dia terdiam dan ragu sejenak sebelum menjawab, ya, ini akan membawa kedamaian untuk masa yang akan datang, tidak ada lagi masalah. Wah, sungguh-sungguh ambisius, menghancurkan ras demi perdamaian. Li Qiye mendengus. Perang dan kekacauan terjadi dari pihak mereka. Mata berkilat penuh niat membunuh, meski hanya sesaat. Meskipun begitu, itu sudah cukup menyebabkan pertumpahan darah secara global jika dia menginginkannya. Apakah kamu pernah mendirikan sekte sebelumnya? Tanya Li Qiye. Ya, dia tidak tahu kemana arahnya. Mari kita asumsikan dunia tanpa ras. Apakah keturunan dan anggota sekte Anda akan hidup harmonis selamanya? Tidak, mereka juga akan memulai konflik di antara mereka sendiri. Kata Li Qiye. Itu hanya kompetisi, jawabnya.
Yang terpenting adalah niat. Li Qiye berkata, apakah peringatan itu tujuanmu mulia, bahwa kamu menegakkan keadilan? Apakah kamu menjadi seorang yang cerdas untuk ini? Li Qiye bangkit dan mencium tubuhnya, pembantaian adalah hal yang biasa, para master di puncak telah melakukannya sebelumnya, tetapi jangan memutarbalikkannya sekarang. Jangan berpura-pura menjadi penyelamat demi keuntungan pribadi Anda sedang mencapai garis tipis. Begitu Anda melewatinya, Anda akan jatuh. Hatiku dan tujuanku tidak berubah, katanya dengan tegas. Saya bisa melihat bahwa Anda sangat ingin membalas dendam. Sebut saja apa adanya, itu bukan keadilan yang ingin Anda dapatkan. Li Qiye memelotot sekali sebelum turun lagi. Dia menatap ke arah Li Qiye, matanya terus-menerus berkedip terang. Dia menggenggam tangannya, tetapi setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan melepaskannya. Tidak bodoh sama sekali. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Suara Li Qiye bergema di ingatanku. Ia menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini dan berdiri di sana, merenung. Akhirnya, ia mengambil seikat kayu bakar dan pergi. Ledakan. Serangan dahsyat itu meninggalkan jejak telapak tangan besar di tanah. Putra mahkota pohon besi terpental. Pelat bajanya pecah akibat serangan itu. Adapun anak buahnya, mereka sekarang menjadi mayat yang berserakan di tanah. Seekor beruang raksasa meraung histeris. Sosok itu tak lain adalah penakluk beruang sejati. Penampilannya telah berubah total dengan tulang-tulang yang menuat dari dagingnya. Taringnya juga lebih panjang, tampak seperti pisau-pisau. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan amarahnya, namun tidak berhasil. Ternyata karena keinginannya untuk membalas dendam, ia nekat melakukannya. Kedua buah dao miliknya tidak stabil dan bisa runtuh kapan saja. Meskipun demikian, ia tetap bergabung dalam pertempuran. Meski keinginannya terpenuhi, luka-lukanya memperpanjang kondisinya, sehingga ia segera meninggalkan Winchester Hall. Tujuannya adalah puncak abadi, berharap menemukan obat mujarab yang mampu menekan pikiran yang keras. Sayangnya, ia tidak dapat membayangkan dan pikirannya menjadi semakin tidak stabil. Dia mengambil banyak tanaman dan pil dan miring dengan tergesa-gesa. Lari! Teriak saintes Cao Yao pada sang putra mahkota, ingin lari. Dia bertahan karena menemukan tanaman berharga. Namun, penakluk beruang sejati muncul entah dari mana. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa beruang pembohong ini sebenarnya adalah seorang penakluk. Ia mengambil tanaman itu dan langsung miring. Putra mahkota beserta pengikutnya di sekitar sang penakluk, ingin mendapatkan poin dari sang wanita suci. Sayangnya, mereka tidak sebanding dengan sang penakluk meskipun ia berusaha keras untuk tidak membunuh mereka. Hanya satu serangan yang berhasil membunuh hampir semua orang. Saat sang santa berbalik untuk berlari, dia melihat serangan dahsyat dari sang penakluk. Teriaknya setelah melihat ini, percaya bahwa ini adalah saat terakhirnya. Namun, hal itu tidak terjadi sehingga dia membuka matanya dan melihat seseorang menghalanginya. Siapa lagi kalau bukan Li Qiye? Dia menatap sang penakluk dan mendesah, tidak sabaran dan gegabah hanya akan menerima balasan serangan. Cerminmu sudah selesai, kau sekarang menjadi binatang buas. Dia mengendalikan kepalanya dengan tidak setuju sebelum mengangkat satu tangan dan membuat jarum dao. Dia menekannya ke dahi beruang itu tanpa kesulitan. True Bear tampak seperti tersambar petir setelahnya. Ia gemetar dan suara petir dapat terlihat di mana-mana. Di sisi lain, kegilaannya mulai mereda. Pertumbuhan tulang yang berlebihan perlahan menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Rangka tubuhnya yang besar menyusut menjadi seperti beruang biasa. Bangsawan muda, kau telah menyelamatkanku 2 kali sekarang. Aku tidak punya banyak, jadi satu-satunya yang bisa kulakukan adalah memberikan pelayanan sepenuh hati. Cao Yao menenangkan diri dan membungkuk ke arah Li Qiye. Bukan apa-apa, aku tidak butuh pembantu. Kembalilah ke tempat asalmu. Li Qiye mengulurkan tangannya dan menyela. Dia langsung merasa malu. Siapa yang tidak menginginkan jasa penerus alchemy Dao di masa depan? Sayangnya, dia tampak tidak terlalu tertarik. Sesuai keinginanmu, bangsawan muda. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain berbisik sambil menundukkan kepala. Putra mahkota baru saja bangun dan melihat ini. Dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk melihat wanita itu permohonan kesetiaan kepada bocah biasa ini. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa wanita itu punya perasaan khusus padanya. Inikah binatang buasmu? Teriakannya dengan cemburu.
Li Qiye mengabaikannya dan terus menatap kru Bear yang sedang memulihkan akalnya. Ini bisa jadi akhir terburuknya, menjadi binatang buas yang tidak memiliki perasaan. Akan lebih baik jika dia mati lebih awal saat dua buah dao barunya hampir runtuh. Saat ini, Li Qiye berhasil menahan amarah dan bahkan melindungi Grand Dao dan buah-buahnya. Dia menjaga sang penakluk dalam kondisi terbaiknya. Sayangnya, sekarang dia tertutup dalam bentuk aslinya. Teruslah berlatih dan kamu akan mendapatkan kondisi yang kamu inginkan pada akhirnya. Li Qiye tersenyum dan menamparkan kepala beruang itu. Beruang itu mengangguk pada Li Qiye. Meskipun kehilangan bentuk manusianya, atavisme jenis ini sangat bermanfaat. Dia bisa berlatih dan lebih menjadi kuat dengan lebih cepat. Hei, kamu dengar aku. Teriak sang putra mahkota karena Li Qiye mengabaikannya. Enyahlah jika kau ingin hidup. Li Qiye akhirnya menjawab, masih tidak mau repot-repot menatap lurus ke arahnya. Wajah sang putra mahkota menjadi merah, semangat mudanya dan menguasai dirinya. Tahukah kau siapa aku? Aku adalah putra mahkota pohon besi, kami memiliki banyak sekali guru yang. Teriaknya dengan marah. Terserah. Li Qiye memegang tangannya dengan acuh tak acuh dan pembicaraannya. Putra mahkota gemetar karena marah. Kerajaannya berpengaruh di kota pelayan dan terkenal di seluruh benua. Bam! Para pemburu agung mendarat di sekitar mereka. Pemimpinnya mengenakan mahkota besi dengan hiasan berduri, jubah emas, dan pernak-pernik mahal lainnya. Aura naga juga bisa dirasakan. Para ahli yang mendampinginya adalah para penguasa perkasa. Ayah! Sang putra mahkota menjadi gembira dan bergabung dengan kelompok itu. Ternyata selama krisis itu, ia telah meminta bantuan. Raja Tahta Besi. Alis Xiaoyao berkerut setelah melihatnya. Dia adalah penguasa pohon besi saat ini dan memiliki 3 buah suci. Menurut legenda, kerajaan ini didirikan oleh Adamantine God Monarch, makhluk dari generasi yang sama dengan para bijak dari Imperial Attendan. Dia telah berjuang bersama mereka sebelumnya dan berkontribusi dengan baik. Oleh karena itu, mereka mengizinkannya untuk membangun kerajaan tepat di luar Imperial Attendan. Selama masa pemerintahannya, Iron Tree merupakan kerajaan terkuat di wilayah ini. Saat ini, kerajaan ini tidak lagi memiliki kekuatan dan kejayaan seperti sebelumnya, melainkan hanya menjadi kekuatan di atas rata-rata. Dia melihat sekeliling dan melihat mayat-mayat, ekspresi berubah masam. Begitu dia melihat Saintes Xiaoyao, dia membungkuk dan berkata, jadi kamu juga di sini, Saintes. Bolehkah aku bertanya apakah kamu melihat pelaku di balik ini? Dia masih junior dalam hal ini, tetapi karena status istimewanya, sang raja bertanya dengan hormat. Selain itu, pohon besi adalah anak sungai dari pelayan kekaisaran. Meskipun pendiri mereka sangat kuat, dia tetap tidak dapat dibandingkan dengan orang bijak yang tak terkalahkan dari Imperial Attendan. Meskipun demikian, dia tetap ingin melindungi Imperial Attendan, karena itu terciptalah pohon besi tepat di pinggirannya. Banyak hal telah berubah seiring waktu tetapi hubungan ini tetap terjalin, demikian pula sikap raja terhadapnya. Dia tidak punya waktu untuk menjawab sebelum sang putra mahkota menyela, ayah, binatang jinak milik orang ini yang melakukannya, makhluk itu membantai para penunggang kuda kita. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman, katanya buru-buru. Raja itu menatap Li Qiye dan melepaskan auranya. Sebagai Raja Naga 3 buah, hal ini mempengaruhi semua orang kecuali Li Qiye. Tuan, bolehkah saya tahu nama Anda? Tanyanya dengan nada serius. Bukan urusanmu. Li Qiye ingin pergi. Kau ingin pergi setelah membunuh mereka. Teriak raja dan anak buahnya mengelilingi Li Qiye. Lalu kenapa? Kalau kau tidak ingin mati, enyahlah. Kata Li Qiye sambil tersenyum. Hal ini membuat raja marah. Merupakan suatu hal yang menyatakan rasa hormat kepada wanita suci itu, tetapi junior ini berani memperlakukannya dengan hina setelah membunuh anak buahnya. Sang gadis suci melihat bahwa situasi semakin panas. Sayangnya, ia panik dan tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Hahaha, meskipun pohon besi bukan sekte papan atas, kita tetap tidak akan mudah diganggu. Kita menuntut keadilan bagi saudara-saudara kita yang gugur, itu tidak salah, bukan? Sang raja punya tuntutan yang masuk akal. Tidak apa-apa, kata Li Qiye. Darah ganti darah. Terak sang putra mahkota. Bagaimana kamu akan membayar hutang ini? Raja menatap tajam ke arah Li Qiye. Aku rasa aku tidak akan membalasnya dengan darahku.
Jawab Li Qiye. Sang Santa menenangkan diri dan menyela, ini tidak ada perdamaian dengan bangsawan muda itu. Dia menyelamatkan kita dari binatang buas itu. Tidak, lihatlah betapa patuhnya dia kepadanya, dia melepaskannya dengan gegabah tanpa peduli dengan nyawa manusia. Sang putra mahkota tidak setuju. Pangeran Besi, Sang Santa menjadi marah dan meninggikan suaranya. Putra mahkota tidak berani menentangnya dan bersembunyi di belakang ayahnya. Yang mulia, anggota kami tidak boleh mati sia-sia. Jika saya mengabaikan masalah ini, bagaimana saya bisa berharap untuk memimpin kerajaan saya di masa depan? Kami berhak mendapatkan jawaban yang tepat. Sang Raja membungkuk. Setelah itu, dia menoleh ke arah Li Qiye dan berkata dengan dingin, kecerobohanmu menyebabkan hewan peliharaanmu membunuh murid-murid kami. Ini dapat dihukum mati, tetapi demi kebaikan wanita suci itu, serahkan beruang itu terlebih dahulu, lalu kami akan menahanmu untuk diadili di pohon besi. Li Qiye menguap dan berkata, kau tidak ingin aku pergi ke kerajaanmu karena kerajaan itu tidak akan mampu menahan berat langkahku dan akan hancur. Sang Santa menjadi cemas karena hal ini mengobarkan api. Kau, wajah raja berubah merah. Ini konyol, kecerobohanmu bisa dihukum dengan pemusnahan klan. Teriakan seorang ahli di belakang raja. Tidak ada ampun bagi mereka yang tidak menghormati pohon besi. Yang lain menimpali. Hah! Sebuah kerutan yang keras terdengar, menyebabkan mereka semua berlutut. Saya ingin melihat siapa yang berani berbicara tentang menghancurkan kerajaan kita. Suara itu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka terjebak dalam lapisan es. Sebuah tandu terbang yang penuh dengan hukum Dao turun ke tanah dan seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia mengenakan baju besi tebal, yang mampu menghancurkan gunung dan para ahli dengan menghancurkannya. Auranya ganas dan mematikan, tidak menyisakan ruang bagi orang untuk bernapas. Nenek-nenek moyang kuno, bahkan raja pun berlutut setelah melihatnya. Leluhur baja suci, sang wanita suci menjadi khawatir setelah melihatnya. Dia adalah salah satu kekuatan terkuat dari Iron Tree yang memerintah selama 6 generasi sebelum turun tahta. Yang terpenting, dia memiliki 9 buah suci sehingga katanya adalah hukum di Iron Tree. Lari, Sang Santa mendekat, suaranya seperti permohonan pelan. Kenapa? Li Qiye tersenyum. Situasimu genting, 2 tangan tak sanggup menahan 4 tinju. Nada bicaranya berubah mendesak. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia tidak sebanding dengan leluhur kuno itu. Lagi pula, pasti ada tuan-tuan lain dari kerajaan yang hadir jika dia juga ada di sini. Dia bahkan mendorongnya untuk menjauh, berpikir bahwa dia akan mengulur waktu untuknya nanti. Sayangnya, dia masih berdiri di sana sambil tersenyum. Ini membuatnya merasa seperti seekor semut yang sedang berbaring di wajan panas. Mari kita lihat siapa dirimu, jiwa yang sombong, leluhur kuno itu berpose angkuh saat dia melihat sekelilingnya. Namun, dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya setelah melihat Li Qiye dan memikirkannya. Aura angkuh itu tiba-tiba menghilang seketika membuat semua orang tercengang. Para anggota Iron Tree mengira bahwa dia akan langsung membunuh junior itu atau setidaknya memberi mereka perintah. Bam! Sebuah suara keras menghantam tanah karena pelat bajanya. Ini karena dia sedang berlutut. Bam! 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 Dia bersujud berulang kali, membenturkan dahinya ke tanah. Semua orang tercengang saat melihat Raja Naga 9 buah mereka bersujud di hadapan junior ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perlu diingat bahwa dia adalah seorang anggota terkenal di seluruh benua atas juga. Namun, sang raja bereaksi cepat dan bersujud, mengikuti jejak leluhurnya. Apalagi yang bisa dilakukan orang lain setelah melihat kedua pemimpin mereka selain berlutut juga. Bam! 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 Tanah bergetar karena semua orang membenturkan dahi mereka ke tanah. Hal ini membuat wanita suci itu menyukainya. Apalagi gurunya, Jadeker Conqueror, memperlakukan leluhur kuno ini dengan sopan. Leluhur kuno itu telah hidup selama berabad-abad dan merupakan salah satu penguasa naga tertua di Imperial Attendan. Rumor mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan pendiri Iron Tree saat masih muda. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa dan melihat orang-orang yang tergeletak di hadapannya. Hal ini menghasilkan tontonan yang luar biasa namun sulit dipahami. 2 Raja Naga dan hampir 1000 ahli menunjukkan rasa hormat kepadanya seolah-olah dia adalah leluhur mereka. Mereka sepertinya takut bahwa mereka tidak cukup berbakti dan terus bersujud sebanyak mungkin.
Seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa menamparkan wajah yang tersenyum. Jadi, meskipun Li Qiye ingin membunuh, melihat tindakan permintaan maafnya membuat pikiran berubah. Cukup, setidaknya katakan sesuatu. Li Qiye tersenyum. Leluhur Hallowed Steel akhirnya berhenti dan mengeluarkan sebuah benda. Tangannya gemetar saat ia memberikan benda itu kepada Li Qiye, masih tidak berani mengucapkan kata pun. Benda itu adalah kalung dengan liontin berbentuk hati, sesuatu yang biasanya dikenakan oleh wanita. Liontin itu dibuat dengan sangat rumit dari batu permata yang tidak dengan cahaya yang cemerlang, memiliki kecanggihan yang mendalam. Membuka liontin itu menampilkan potret yang tampak lebih hidup karena metode khusus. Li Qiye terkejut saat ini karena ini adalah potretnya. Di mana kamu mendapatkan ini? Tanyanya pada Hallowed Steel. Ini diwariskan kepadaku semasa mudaku oleh pendiri kami sebelum dia meninggal, kata Hallowed Steel lembut. Adamantine God Monarch tidak memiliki anak yang menjadi anggota cabang sampingan, ia dipilih untuk membawa pusaka. Selama masa mudanya, ia telah menceritakan banyak kisah menakjubkan termasuk perang-perang besar. Namun, ia juga menceritakan tentang masa-masa sebelum itu. Ia teringat sebuah legenda tentang seorang pria. Setiap kali ia bercerita tentang pria itu, ia akan membuka liontin itu dan mengungkap potretnya, tenggelam dalam trans yang mendalam. Seiring bertambahnya usianya, pengetahuannya pun bertambah luas dan ia pun memahami makna penting di balik semua itu. Jadi, Li Qiye mengerti. Pesan terakhirnya adalah jika aku bertemu dengan pria di dalam liontin itu, berikan padanya. Hallowed Steel menatap Li Qiye dan mengerti bahwa itu benar-benar terjadi. Hal ini sudah ada dalam pikirannya sejak kecil, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan bertemu Li Qiye sebelumnya. Dia berhasil bertahan hidup selama itu dan saat dia menghadapi akhir hidupnya, dia akhirnya bertemu dengan pria itu sendiri. Dia memahami betapa seriusnya situasi ini. Sang pendiri adalah sosok yang luar biasa dengan masa lalu yang gemilang, yang berarti bahwa pria ini berada pada level yang berbeda. Baiklah, aku akan mengambil. Dia menerima liontin itu dan menyekap potret itu. Nenek-nenek moyang berkata bahwa hari-hari itu adalah kenangan terindahnya dan betapa ia merindukan masa lalu. Hallowed Steel berbicara dengan nada takut. Li Qiye menghela napas dan mengingatnya muncul kembali, seorang gadis yang keras kepala dan pemarah sebelum menjadi selembut udara. Sayangnya, kematian tidak dapat dihindari bahkan bagi seseorang yang merasa luar biasa. Orang-orang di masa lalunya mulai pergi, satu demi satu. Saya mengerti. Dia menatap mereka dan berkata, demi menghormati leluhur kalian, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Terima kasih, bangsawan muda. Hallowed Steel melotot ke arah anak buahnya sebelum bersujud sekali lagi. Mereka semua pergi kemudian, meninggalkan Li Qiye bersama saintes Cao Yao yang mengawasi dengan rasa ingin tahu. Adapun Li Qiye, ia tetap tenggelam dalam kenangan lama, saat ia bepergian dengan berbagai rombongan dan nona muda. Namun, ia hanyalah seorang pejalan kaki yang pergi begitu saja tanpa meninggalkan banyak jejak. Meski hanya singgah sebentar, ia tetap meninggalkan kesan yang mendalam dan mengubah nasib seseorang. Jika bukan karena dia hanya akan menjadi tetangga kecil, mungkin master sekte yang lemah. Dia akan terkubur di sungai waktu dan begitu pula dengan sektenya. Kenyataannya, dia akhirnya menjadi raja dewa dan mencoba mengejarnya agar dapat menemuinya sekali lagi. Sayangnya, karena keterbatasan bakatnya, ia meninggal dunia tanpa sempat menyadarinya. Satu-satunya jejak hubungan mereka yang tersisa adalah kenangannya. Yang tertinggi tidak memiliki emosi karena waktu tidak mengizinkan sebaliknya. Li Qiye berkata dengan lembut, memahami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi batasan waktu. Dia lalu melirik ke arah gadis itu dan berkata, mengapa kamu masih di sini? Tempat ini berbahaya dan kamu tidak cukup kuat. Saya sedang mencari obat tertentu. Dia takut menatap matanya. Apa? Dia mengerutkan kening. Teratai abadi yang mengambang. Dia merasa tegang saat berbicara dengannya. Memang ada satu di sini, katanya. Benar, kau juga melihatnya. Aku tidak bisa menangkapnya dengan cukup cepat dan ia kabur. Ia mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Hal ini membuatnya tersipu dan menundukkan kepalanya lagi, kultivasiku tidak cukup kuat untuk menangkapnya. Suaranya sepelan nyamuk yang berdengung menjelang akhir. Hanya seorang kaisar yang dapat menangkapnya dengan mudah.
Dia merangkumnya, sedangkan kamu membutuhkan kabut yang memikat untuk memikatnya terlebih dahulu. Bangsawan muda, jadi kamu benar-benar menguasai ilmu spesifikasi. Dia menjadi bersemangat. Tepatnya, aku memang ada hubungan dengan sekte Anda. Dia tersenyum. Bagaimana bisa? Dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat berbicara dengannya. Sudah lama sekali, tidak perlu berpikir lagi. Dia menjawab, baiklah, aku akan menerimanya. Tangkap dan segera pergi sebelum tempat ini menjadi kuburanmu. Aku mengerti. Dia menjadi bersemangat. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan mulai berjalan. Gadis yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda mengikuti tepat di belakangnya. Untuk menemukan teratai ini, seseorang harus berjalan ke hulu. Biasanya teratai ini bersembunyi di sumbernya. Li Qiye mengajarkannya sepanjang jalan. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian untuk belajar. Setelah ceramah yang panjang, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bangsawan muda, apakah Anda seorang kaisar alkimia? Gurunya juga seorang kaisar alkimia yang pengetahuannya dalam bidang ini tidak ada duanya. Dari apa yang dicakupnya sejauh ini tentang pandangan Li Qiye yang sempurna mengenai spesifikasi, dia merasa seolah-olah Li Qiye adalah alkemis yang lebih baik daripada gurunya. Pikiran seperti itu tampaknya tidak pantas, tetapi dia benar-benar memiliki kesan ini. Metode halusnya lebih halus dan indah. Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Kamu berasal dari mana, bangsawan muda? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena dia pasti orang terkenal. Hanya seorang pejalan kaki. Dia memberikan jawaban yang sama seperti yang dia berikan kepada orang lain. Baik melakukan perjalanan ke hulu hingga mereka melihat sebuah kolam dengan udara berwarna hijau. Seharusnya di sini, Cao Yao masih merupakan murid langsung dari Kaisar Alkimia dan tanaman merasakannya. Bolehkah kita mulai menyegelnya sekarang, bangsawan muda? Tanyanya. Tidak perlu. Dia tersenyum dan memutar tangannya. Percikan. Sebuah pusaran udara terbentuk di kolam kecil itu dan tanaman teratai melayang ke atas. Warnanya putih seperti salju. Kelopak bunganya tampak seperti ilusi dengan untaian cahaya yang memikat, menyerupai sesuatu dari mimpi. Daun-daun hijau tersusun rapi dan dipenuhi energi spiritual. Bunga itu tidak mau keluar, tapi Li Qiye memaksanya keluar. Ia mempertemukan tangannya lagi dan bunga itu pun meninggalkan tanaman itu dan mengalir ke arahnya. Ini adalah obat raja yang berakal budi makhluk yang diciptakan dalam keadaan sempurna setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia hanya tidak mengerti mengapa bunga kesayangannya diambil. Perasaan tak berdaya ini adalah sensasi baru. Bunga itu tampak seperti peri yang melayang, gerakannya menyerupai tarian yang sempurna. Bunga itu mendarat di tangan Li Qiye dan membuat Cao Yao tercengang. Obat raja itu sangat kuat dan akan mempertahankan bunganya dengan segala cara. Menangkapnya memerlukan metode yang cerdas seperti umpan obat untuk memasak lengah. Yang dilakukan Li Qiye hanyalah penggantian tangan dan bunga itu otomatis mendarat di tangan. Bahkan gurunya pun tidak dapat meniru gerakan ini. Sesederhana itu, gumamnya, itu tidak berbeda dengan memetik bunga biasa. Li Qiye lalu menyerahkan bunga itu padanya. Sementara itu, tanaman teratai itu sendiri membeku. Ia tidak merasakan apapun sebelum kehilangan akumulasi saripatinya yang berharga dalam bentuk bunga. Teratai abadi yang mengambang. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul ditemani oleh sekelompok berkumpul. Ia mengenakan jubah alkemis sambil diselimuti aura berapi-api dengan sedikit aroma obat. Tubuhnya berfungsi sebagai kuali, yang selalu siap untuk menghasilkan pil. Ledakan. Dia membentuk mudra dan memanggil rantai api untuk melilit obat raja. Yang terakhir menatap Li Qiye dengan meramalkan dan tidak menyangka akan ada pihak ketiga yang muncul. Saat ia mencoba melarikan diri, pemuda itu berseru, "Jangan pernah berpikir begitu." Dia melemparkan spanduk kecil dan berhasil menutup seluruh kolam, termasuk tanaman teratai. Keterampilan yang luar biasa, pil monark. Para ahli yang berdiri di belakangnya menguat dengan keras. Tentu saja dia menikmati pujian itu dan berbangga diri, itulah seni rahasia tuanku, yang tak ada duanya di dunia ini. Tentu saja, mendefinisikan kaisar kuali memang tiada taraf. Yang lain pun senang ikut bermain. Pemuda yang puas itu kemudian melihat bunga di tangan wanita suci itu. Ia membungkuk dan berkata, "Wanita suci Cao Yao, lama tak berjumpa." Dia mengabaikan Li Qiye dan menganggap bahwa pria itu hanyalah murid biasa.
Lama tak berjumpa, Raja Pil Oddflame. Dia tampak tidak senang melihatnya. Pemuda itu adalah seorang jenius luar biasa dalam hal mencurigakan. Gurunya adalah Dark Flame Cauldron Emperor, saingan paling tangguh dari Jadekar Conqueror. Pemuda itu telah melakukan pekerjaan terpuji dalam belajar dari gurunya. Kau ke sini juga untuk melihat teratai abadi yang mengambang. Haha, aku ingin melihat karakteristikmu yang luar biasa. Dia tertawa. Tidak perlu. Dia langsung menolak. Sepertinya kita berdua beruntung hari ini. Kamu mendapat bunga saripati sementara aku mendapat tanamannya. Dia bersiap menutup segel agar bisa mengambil tanaman itu. Lepaskan, perintah Li Qiye. Apa yang baru saja kau katakan? Kenapa aku harus mengutarakannya? Pemuda itu menatap tajam ke arah Li Qiye. Karena aku berkata begitu. Li Qiye tersenyum. Hahaha, berani sekali. Sang raja tertawa dan bertanya kepada wanita suci itu, apakah dia anggota alchemy Dao? Tidak, jawabannya datar. Baiklah, bocah nakal, tahukah kau siapa aku? Kata raja dengan angkuh. Tidak, lepaskan sekarang, ucap Li Qiye. Kau pasti sudah lelah hidup, sampai-sampai harus menuntut di hadapanku. Kata raja, ia percaya diri karena pengaruhnya sebagai ahli pil papan atas. Lebih baik kau mendengarkannya, kata wanita suci itu. Hal ini mengejutkan sang raja, tetapi ia akhirnya tertawa bahak sebelum menyatakan, hari ini aku akan meminum semua obat-obatan raja dari puncak abadi. Mereka yang menghalangi jalanku akan kubasmi. Ledakan. Dia bersiul kemudian dan 6 sosok besar turun. Mereka memancarkan aura penguasa naga yang perkasa, tampak seperti dewa. Rombongannya menjadi terintimidasi, mereka awalnya mengikuti, berharap untuk membangun hubungan untuk masa depan. Mereka tidak mengira dia akan memiliki para kuatir sebagai pengawalnya, tidak heran mengapa dia tidak takut pada siapapun. 6 dewa ortodoks. Sang wanita suci terkejut melihat para penguasa naga yang kuat ini. Konon mengatakan mereka berasal dari klan kuno yang sudah tidak ada lagi. Kini, setelah menemukan beberapa gulungan kuno, mereka menjadi penguasa naga dan bersumpah untuk membangun kembali klan mereka. Tentu saja, ada yang percaya bahwa mereka hanya melebih-lebihkan latar belakang mereka dan menambah prestise yang tidak ada. Aku di sini atas perintah tuanku untuk mengambil semua obat-obatan raja di puncak abadi. Oddflame Pil Monarch yakin, sebagian orang menganggap ini adalah pernyataan yang berani, namun sebagian lainnya percaya pada kemampuannya. Bagaimanapun, ia memiliki pengetahuan tentang verifikasi dan 6 keterampilan yang cakap. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menghalangi jalanku. Dia menekankan sambil menatap Li Qiye. Pergi. Dia kemudian fokus menutup segel untuk merebut tanaman teratai. Ia mencoba melarikan diri tetapi tidak dapat mematahkan teknik itu. Meletus. Li Qiye mengangkat tangannya dan melepaskan segelnya, membiarkan tanaman itu berjalan. Bocah, beraninya kau memprovokasiku. Raja Pil sangat marah setelah melihat ini. Ya, jawab Li Qiye. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Matanya berkilat membunuh saat dia memerintahkan, Dewa, tangkap dia dan cabut urat-uratnya. Oddflame, cukup sudah ini, teriak Xiao Yao. Nona suci, ini tidak ada apa-apa denganmu. Oddflame sangat marah. Junior, menyerahlah dengan patuh sekarang. Pemimpin ke-6 melangkah maju dan berkata dengan dingin. Kau seorang Raja Naga, bersedia menjadi anjing pemburu seseorang hanya demi keuntungan kecil, sungguh melirik. Kritik Li Qiye. Kamu minta ini. Sang dewa meraung. Jangan bunuh dia, kita akan menyalipnya di sini untuk memberi nutrisi pada tanaman dengan darahnya. Oddflame menyala. Dasar orang bodoh. Karena kalian ingin merebut semua obat-obatan raja, aku akan membiarkan kalian bertemu dengan mereka. Kata Li Qiye sambil bersiul. Gemuruh. Tiba-tiba, banyak aura merusak langit. Pohon merah tua berumur 10 juta tahun. Raja Pil melihat pohon dewa dengan buah matang dan menjadi bersemangat. 6 dewa segera menyerbu buah-buah ini. Namun, cambuk tanaman merambat memaksa mereka semua mundur. Dewa roda 6, Raja Pil itu mengejutkan lagi. Suara mendesing. Lebih banyak raja obat muncul, rumput kuda ungu, bunga bulan sabit bintang 7, flora usang. Para pembudidaya menjadi gembira dan segera menyejahterakan mereka. 6 dewa menstabilkan diri dan mengaktifkan kekuatan mereka untuk membentuk jaring energi.
Sayangnya, raja-raja tabib ini sepertinya bekerja sama dan memanggil urat bumi yang luar biasa. Gemuruh, energi roh yang tak berujung mengalir keluar dari pembuluh darah itu. Sial, raja muda itu adalah seorang jenius dan bisa melihat ada sesuatu yang salah, sehingga dia pun melarikan diri. Sebaliknya, mereka dibutakan oleh keserakahan dan tidak memahami situasi dengan benar. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah merebut obat-obatan raja. Sudah terlambat saat mereka menyadari situasi yang genting. Momentum urat bumi menekan segalanya. Para pembudidaya manusia berubah menjadi pasta daging karena tekanan tersebut. 6 dewa melawan tekanan itu, tetapi sudah terlambat. Akar raja obat meresap ke dalam tubuh mereka untuk proses pengeringan. Bahkan buah-buah suci mereka pun habis dalam sekejap. Para sahabat yang terkenal ini tiba-tiba berubah menjadi mayat kering di hutan belantara. Satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri adalah Outflame Pilmonar. Dia menyadari ada yang tidak beres setelah mendengar peluit Li Qiye dan memutuskan untuk lari. Serbuan obat-obatan raja. Xiao Yao menjadi pucat karena dia belum pernah melihat begitu banyak obat-obatan raja di satu tempat. Ahli alkemis bisa terlalu gegabah, manusia juga dianggap sebagai makanan potensial karena obat-obatan raja ini sudah bertahan terlalu lama. Bahkan seekor kelinci akan menggigit ketika didorong hingga ke tepian. Kata Li Qiye, dia gemetar ketakutan karena aura yang luar biasa. Li Qiye benar, siapapun di antara mereka bisa hidup-hidup, seperti halnya memakan tanaman dan pil. Dia pergelangan tangan dan kelompok itu segera bubar, sekali lagi mengejutkannya. Dia menenangkan diri dan berpikir bahwa bahkan gurunya pun tidak dapat melakukan ini. Hanya satu orang yang dapat melakukannya, Sage Surgawi Yuan. Meskipun dunia mengetahui bahwa Sage Surgawi Yuan adalah seorang alkemis ulung, Xiao Yao mendengar bahwa sang leluhur sebenarnya adalah seorang ahli pertanian yang luar biasa, mampu menanam dan memelihara obat-obatan raja. Salah satu legenda menyebutkan bahwa ketika nenek-nenek mengunjungi sebuah gunung, semua tanaman di sana ingin pergi bersamanya. Termasuk pengobatan raja-raja. Anggota alchemy Dao belum pernah melihat hal serupa di kehidupan nyata sebelumnya. Xiao Yao langsung percaya bahwa legenda itu nyata setelah melihat pemanggilan Li Qiye. Sekarang kamu sudah mendapatkan teratai abadi yang mengambang, saatnya untuk pergi. Li Qiye muncul dan mulai pergi. Dia tidak menyangka dia akan segera pergi dan ragu sejenak sebelum memberanikan diri untuk berteriak, "Bangsawan muda, kamu mau kemana?" Dia tidak berhenti untuk menjawab. "Apakah kita akan bertemu lagi?" Teriaknya lagi, merasakan wajahnya memerah dan takut bahwa dia terlalu terang-terangan dengan niatnya. Jika memang itu yang terkandung. Li Qiye menjawab dan menghilang. Dia menatap ke dalam berlangganan dengan berlangganan, berpikir bahwa dia tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang asing dan Li Qiye sudah cukup melakukan banyak hal untuknya. Dia mendesah kecewa sebelum mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke alchemy Dao. Li Qiye memasuki jalur dimensi dan muncul di luar Imperial Attendan dengan langkah selanjutnya. Dari kejauhan, ini adalah kota yang megah dengan aura pemerintahan yang luas. Kota ini menyerupai entitas yang belum pernah jatuh selama jutaan tahun. Ini bukanlah sebuah sekte, tetapi lebih unggul dari sekte lainnya. Makhluk-makhluk agung telah tinggal di sini dan memberikan restu mereka. Daftarnya panjang, Sage Yuan Surgawi, leluhur naga sapi, kaisar naga angkasa, dan masih banyak lagi. Selama masa kemasannya, kota ini menjadi pusat dunia. Bahkan Divine Alliance tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kota ini. Suasananya penuh pertanda baik dengan banyaknya fenomena visual yang tampak di atasnya, tanda-tanda betapa sulitnya menghancurkannya. Adapun Li Qiye, dia fokus pada sesuatu yang lain, energi kematian yang tak terlihat, tersembunyi di balik segalanya. Keberadaan yang menakutkan telah mati di sini, namun energi kematian mereka masih ada. Jika tidak dikendalikan, tempat ini bisa berubah menjadi zona terlarang tanpa makhluk hidup. Anehnya, hal itu telah dikontrol dan benar-benar diubah menjadi yayasan bagi Imperial Attendan. Metode ini sungguh tak terduga dan tidak diketahui oleh seluruh dunia. Bahkan kaisar dan penakluk baru pun tidak menyadari fenomena unik. Ini hebat, seperti kakek tua itu meninggal dengan bersih. Li Qiye merenung sambil tersenyum sebelum memasuki kota. Kunjungannya membuat seorang lelaki tua yang tidak mencolok duduk di sudut ruangan membuka matanya.
Melihat jubahnya yang compang camping, semua orang akan mengira dia seorang pengemis. Tubuhnya yang kurus dan keriput juga tidak membantu. Ia bersandar pada tembok yang rusak, tembok yang kondisinya sangat buruk seperti dirinya. Namun, ia tampak menikmati dirinya sendiri, hanya berjemur di bawah sinar matahari. Meskipun ia tampak hampir tidak bisa bertahan hidup seolah-olah ia tidak makan apapun selama 3 hari 3 malam, ia hampir mengerang karena kenikmatan hanya karena berjemur di bawah sinar matahari. Hal ini saja sudah memuaskan semua kebutuhannya. Oleh karena itu, ia menjadi tidak nyaman saat ada orang yang mendekati dan menghalangi sinar matahari. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Dia melihat pelakunya dan berkomentar. Tidak lain adalah Li Qiye yang tidak sesuai dengan komentar itu. Ia tersenyum dan duduk di samping lelaki tua itu, bersandar di dinding yang rusak juga. Ini adalah daerah terpencil di kota itu, tetapi beberapa pejalan kaki masih memperhatikan Li Qiye. Kelihatannya aneh karena dia tidak terlihat seperti pengemis. Mengapa dia ada di sini bersama lelaki tua itu? Bagaimana rasanya mati? Li Qiye merasa sangat nyaman di sudut ini, seolah-olah dia terpisah dari semua masalah dunia, hanya berbaring di tanah seperti cacing. Rasanya cukup enak, cukup enak. Lelaki tua itu menjawab. Ia berhenti sejenak dan menambahkan, kamu harus bertanya. Manusia dan semua makhluk hidup akan mati, jadi aku akan mengalaminya pada akhirnya. Li Qiye tersenyum. Kau bukan manusia, kata lelaki tua itu. Aku juga bisa mengatakan hal yang sama tentangmu, tetap saja tidak akan mati sepenuhnya. Li Qiye membalas, kau tahu bahwa kemenanganmu tidak ada artinya. Orang tua itu berbicara dengan nada yang tenang, jika bukan karena ledakan itu, kaulah yang akan mati. Tidak, aku pasti akan membunuhmu dalam pertarungan 1 lawan 1. Li Qiye mendengus. Aku tidak akan menghargai kesempatan itu, kata lelaki tua itu dengan malas. Kenapa dia tidak membunuh kalian semua? Li Qiye berbicara seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman lama. Lelaki tua itu tersenyum masam, saya tidak memikirkan masalah ini karena saya terlalu lapar dan hanya ingin makan. Sekarang, orang mati punya waktu untuk berpikir jernih. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Li Qiye. Dia kemungkinan besar menunggumu, itu tiket masuknya, kata lelaki tua itu. Aku tidak akan mendesak jika kalian semua tidak begitu rakus, kata Li Qiye. Dia memilih lebih maju dan sedang menunggumu. Tentu saja, bagi kami, dibunuh olehmu atau dia tetaplah hal yang sama. Kata lelaki tua itu, tidak, lebih baik aku dibunuh olehnya. Pisauku yang tumpul akan memperpanjang penderitaanku. Ucap Li Qiye, tidak seperti kamu bersenang-senang. Dagingmu cukup lezat, saya sangat menikmatinya. Lelaki tua itu tersenyum. Mau lagi? Tanya Li Qiye. Aku sudah mati, bahkan daging dari surga yang jahat tidak bisa memuaskanku sekarang. Aku tidak akan bisa merasakan apapun. Lelaki tua itu mengguncang. Saya harus mengatakan bahwa saya mengagumi Anda karena mengurus hal-hal yang belum terselesaikan bahkan setelah kematian. Bahkan tidak ada sedikit pun energi kematian yang merajalela. Di sisi lain, saudara-saudara Anda masih membuat masalah setelahnya, menciptakan zona terlarang dengan energi yang kacau. Kata Li Qiye, aku punya reputasi yang harus dijaga, aku harus pergi dengan cara yang izin. Karena kuburan ini adalah rumah abadiku, aku harus membersihkannya karena aku tidak ingin berbaring di tempat yang kotor. Disitulah kesalahanmu, jika kau membunuh seseorang, kau juga harus merawat jenazahnya dengan baik. Kata lelaki tua itu, siapa yang akan mengambil mayatku? Saya telah menjadi ketiadaan, setidaknya Anda bernasib sedikit lebih baik. Li Qiye mendengus. Benar, keadaanmu memang buruk. Lelaki tua itu mengangguk setuju untuk pertama kalinya. Selama percakapan mereka, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah biru muncul di ketentaraan. Ia memiliki tubuh berotot, tampak agak tangguh. Jenggotnya tampak kasar, kemungkinan besar terasa tajam saat disentuh. Karena bahunya yang lebar dan tangannya yang kasar, ia memberi kesan seseorang yang mampu melakukan pekerjaan fisik tanpa mengeluh sedikit pun. Dia malah menjepit di sudut lain alih-alih mendekat, dan menjadi pengemis lain di jalan ini. Namun, Li Qiye dan pengemis pertama tidak memperhatikannya. Tahukah kamu tentang ketiga batu itu? Tanya lelaki tua itu. Ya, aku pernah berpikir sebelumnya. Li Qiye mengangguk. Jadi ya, lelaki tua itu menggeser tubuhnya sedikit,
sepertinya mati rasa karena terlalu lama berbaring di posisi yang sama, dia juga akan begitu, aku yakin kau harus menghadapinya pada akhirnya. Mengapa semua orang memaksaku melakukan sesuatu? Tanya Li Qiye. Orang tua itu menatap Li Qiye dan berkata, kau sudah memegang tiketnya sekarang, lagi pula, kau juga telah menariknya, dia tahu itu. Tentu saja, Li Qiye setuju. Kau bisa melihat betapa bosannya aku setelah kematian, menghabiskan seluruh waktuku untuk memikirkan hal-hal ini. Kau harus menghadapinya, kata lelaki tua itu. Mengapa dia meluangkan waktu? Tanya Li Qiye. Ketiga batu ini berbeda, mereka tidak mungkin saling menyatu atau menyatu, kata lelaki tua itu. Menungguku, kata Li Qiye. Orang tua itu mengangguk karena kamu sudah punya tiket, kamu harus ikut serta. Itulah intinya. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Li Qiye, itu akan menjadi masalah. Jika kau tidak memasuki panggung, maka dia akan melancarkan aksinya di hadapan surga yang jahat. Kata lelaki tua itu sambil tetap memejamkan mata. Itulah yang aku inginkan karena mencari seseorang itu sangat melelahkan. Biarkan dia datang kepadaku, itu lebih mudah. Kata Li Qiye, itu tergantung pada harga yang bersedia kamu bayar. Lelaki tua itu menampakkan senyum yang dapat membuat para kaisar takut. Mungkin bukan aku yang harus membayarnya, kata Li Qiye. Itu berbeda, kata lelaki tua itu, kalian berdua memang berbeda. Dia tidak akan kehilangan apapun, begitu pula kamu. Begitukah? Li Qiye mengusap dagunya. Saya tahu bahwa dia mewujudkan ungkapan ini, semua hanyalah anjing jerami di bawah langit. Lelaki tua itu mengangguk. Sama saja dengan surga yang jahat, tidak ada yang baru. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Ini agak menarik. Kalian berdua punya kesempatan, tetapi tujuan kalian berbeda. Dia mungkin akan menjadi surga jahat kedua, bukan kalian. Itu tidak ada artinya dan tidak kreatif. Bahkan jika seseorang menjadi surga yang jahat, akan selalu ada orang lain yang menggantikannya. Li Qiye berkata dengan malas. Itulah mengapa kami berbeda dari kalian berdua. Kami hanya ingin memanaskan. Lelaki tua itu tersedak. Kalian semua sudah gila, komentar Li Qiye. Sejujurnya, kalian akan menjadi seperti kami ketika kalian tidak lagi mampu mengendalikan keinginan kalian, kata lelaki tua itu. Itu tidak akan terjadi padaku, aku tahu apa yang aku inginkan dan apa yang aku cari, hanya itu saja. Aku tidak menginginkan yang lain. Kata Li Qiye, itulah pernyataanku mengenai perbedaan kita. Namun, dia mungkin sama dengan surga yang jahat. Kata lelaki tua itu. Li Qiye membuka matanya dan menatap langit, betapa membosankannya, nasib yang lebih buruk dari kematian. Saat ini aku tidak mengeluh. Tentang kematian, rasanya cukup baik. Lelaki tua itu mengangguk. Sementara itu, lelaki tua berpakaian biru yang duduk di sudut lain menyiapkan selembar kertas besar dan menulis sesuatu. Dijual. Karakter-karakternya ditulis dengan tidak beraturan. Dia mengangkat kertas itu, seolah mengiklankan dirinya kepada orang yang lewat, namun yang lebih penting lagi, adalah Li Qiye dan lelaki tua lainnya. Karena mereka berdua berjemur dengan mata tertutup, mereka sepertinya tidak memperhatikannya. Meski begitu, dia terus mengangkat kertas itu ke arah mereka. Orang tua itu memulai pembicaraan lagi, meskipun kau telah membunuh kami semua, bukan berarti semua rintangan telah hilang. Kau harus membunuh lebih banyak lagi sebelum mencapai surga yang penuh kejahatan. Tepat di bawah, Li Qiye tidak terkejut. Hahaha, orang tua itu tertawa dan berkata, surga yang jahat berpikir bahwa semua alam berada dalam siklus yang konstan dan tidak pernah terlalu memikirkan apa yang ada di bawah. Bayangan di bawah sana memang menantang. Siapa yang tidak punya bayangan? Komentar Li Qiye. Itulah mengapa kamu dibutuhkan, kata lelaki tua itu. Bukan dia. Li Qiye mendengus. Jika aku adalah surga yang jahat, aku akan mencoba bekerja sama denganmu, bukan di sana. Lelaki tua itu tersenyum. Oh, apa alasannya? Tanya Li Qiye. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk bekerja sama, apakah kamu akan mencari seseorang yang bertahan seperti kamu? Orang tua itu menatap Li Qiye. Saya tidak yakin, tapi itu masuk akal. Li Qiye mengangguk. Oleh karena itu, surga yang jahat akan mencarimu, dan saat itulah kau perlu melancarkan serangan selama negosiasi. Kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Pria baik sepertiku tidak akan pernah memanfaatkan seseorang di saat mereka memanggil.
Li Qiye menggelengkan kepalanya. Hahaha, apa lagi yang akan kamu minta? Orang tua itu tidak mempercayainya. Kita bicara sebentar saja, aku tidak punya banyak tuntutan. Li Qiye tersenyum. Bajingan, lelaki tua itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat, seolah-olah hendak berdiri dan menamparkan Li Qiye. Namun, ia menahan diri dan hanya berkata, itu sama saja dengan memanfaatkan seseorang di saat mereka membutuhkannya. Haha, Li Qiye tampak agak malu, mungkin. Aku tidak akan mau bernegosiasi denganmu jika aku jadi dia, dasar pengisap darah. Kata lelaki tua itu. Lalu, siapa yang ingin kau bunuh? Tanya Li Qiye. Pertanyaan ini menuntut lelaki tua itu untuk menyumbangkan waktunya. Tidak satu kata pun. Akhirnya dia menjawab, surga yang jahat adalah surga karena dia luar biasa dan unggul dalam beberapa aspek. Dia yakin akan menang, maka kekalahanmu akan abadi. Kata Li Qiye. Benar, lelaki tua itu mengakuinya. Begitu banyak zaman dan mereka tidak dapat mengalahkan surga yang jahat, hanya untuk dipenjara dan menjadi gila karena kelaparan. Aku yakin dia tertarik melihat kalian semua bertarung sampai mati. Kata lelaki tua itu. Tidak harus begitu. Li Qiye, jangan bilang kamu ingin bekerja sama di sana. Orang tua itu menatap Li Qiye dengan penuh rasa ingin tahu. Mungkin dia ingin lebih bersatu denganku. Li Qiye mengusap dagunya. Sangat masuk akal. Lelaki tua itu mengangguk, kita tidak perlu menahan keinginan kita, tetapi kamu, di sisi lain, bersedia melakukannya. Cahaya matahari menciptakan surga dari terbenam. Bahkan dinding yang rusak pun terasa nyaman saat kelompok itu bersantai. Jika kau sampai di sana, apakah kau akan menghancurkan surga yang jahat itu? Gumam lelaki tua itu, seolah-olah sedang membayangkan adegan itu. Yang kuinginkan hanyalah jawaban. Jika aku harus membunuh, biarlah begitu. Kata Li Qiye, saya yakin Anda pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Orang tua itu berkata, kurang lebih akan sama saja. Mungkin tidak demikian. Li Qiye tersenyum, tidak ada yang mutlak di dunia yang luas ini dan penghuninya yang tak terhitung banyaknya. Sejarah tidak setuju denganmu, hanya sedikit yang berubah sepanjang siklus abadi. Kata lelaki tua itu, bicaralah sendiri, hal itu hanya akan terjadi jika kalian semua berhasil mempermalukan surga yang jahat. Kata Li Qiye, sekarang aku jelek, kamu meremehkan kami. Lelaki tua itu tampak geram. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang ingin kau capai? Buatlah itu terdengar muluk. Kata Li Qiye, jika aku masih hidup dan entah bagaimana berhasil menghancurkan surga yang jahat, aku akan mulai dengan meningkatkan semuanya. Apa yang lebih penting daripada mengisi perut? Lelaki tua itu tersenyum. Paling-paling, aku hanya akan berpikir untuk menggantikannya. Lelaki tua itu menambahkan, aku ingin tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Saya terlahir sebagai manusia biasa dan tidak berpikir untuk menjadi dewa, saya tahu keterbatasan saya. Anda, yang terlahir sebagai dewa, tidak dapat memahami pikiran manusia biasa. Kata Li Qiye, perspektif yang menarik. Kata lelaki tua itu, 3.000 dunia dan penghuninya tidak lebih dari sekedar makanan dan semut. Itulah alasannya aku tidak ingin berpikir seperti dewa. Li Qiye tersenyum. Benar, selama siklus abadi, banyak manusia telah mencapai puncak dan memiliki pikiran untuk menjadi dewa. Orang tua itu menjawab, cangkang fana namun berambisi seperti dewa. Li Qiye tersenyum dan berkata, itu hanya alasan untuk takut. Mereka takut mati namun tidak mau mengakui kekurangan dalam hati mereka. Setelah jeda sejenak, lelaki tua itu berkata, kamu bisa menjadi dewa. Menurutmu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanya Li Qiye. Orang tua itu membuka matanya dan berkata dengan serius, saya khawatir kalian akan memakan kami satu per satu. Kalau begitu, aku akan menjadi seperti orang lain, seorang manusia biasa dengan ambisi besar. Li Qiye tersenyum. Itu bukan cacat, kata lelaki tua itu. Saya sama sekali tidak setuju. Dewa yang cacat seharusnya tidak ada, dan begitu pula dengan makhluk abadi. Itu adalah gangguan mental yang dapat menyebabkan kerusakan besar. Haha, lelaki tua itu tak kuasa menahan tawa, aku hanya bisa membayangkan wajahnya setelah mendengar ini. Dia bangga menjadi makhluk abadi dan sekarang, kau mengatakan bahwa itu adalah gangguan mental. Kurang lebih dari itu. Li Qiye berkata, akhir-akhir ini, semakin kuat seorang yang berkuasa, semakin sakit juga mereka. Kalau begitu, kamu tidak jauh dari penyakit mental.
Lelaki tua itu mendecak lidahnya. Inilah saatnya untuk berdiri teguh dan itulah sebabnya aku terus mengawasi hati Daoku. Sedikit kendur saja sudah cukup untuk menjadi gila. Li Qiye menambahkan mata sambil melihat matahari terbenam. Menjadi gila tidak terlalu buruk saat kelaparan. Itu membuat Anda lebih berpikiran jernih dan waspada. Kata lelaki tua itu. Semua orang gila berkata begitu tentang diri mereka sendiri. Li Qiye mendengus dan sedikit bergerak, terus menikmati matahari. Kurasa begitu. Lelaki tua itu mengangguk, baiklah, kenapa kau di sini? Aku yakin itu bukan untuk mengunjungiku. Apakah ada masalah dengan mengunjungi teman lama? Li Qiye, kau tidak akan berkunjung tanpa alasan, kata lelaki tua itu. Kau benar, rasanya agak menyinggung kalau aku hanya datang berkunjung dan merasa senang, seolah-olah aku meremehkanmu. Kata Li Qiye, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kata lelaki tua itu. Mulailah bermasalah. Aku membawa orang yang setengah mati bersamaku. Aku sudah mencari-cari dan tidak ada tempat yang bagus tempatmu. Kata Li Qiye. Sialan kau. Orang tua itu ingin sekali menamparkan Li Qiye. Tenanglah, tenanglah. Li Qiye menjawab, aku di sini untuk bernegosiasi dan lagi pula, kau sudah mati. Orang lain tidak akan mengeluh saat Anda menduduki tempat yang bagus dengan sumber dao. Itu tidak boleh disia-siakan karena menyelamatkan satu nyawa lebih berharga daripada membangun pagoda 7 lantai. Jangan pernah memikirkan hal itu. Tolak lelaki tua itu. Hah, jangan seperti ini. Li Qiye berkata, aku akan member bunga keberuntungan, oke. Seseorang yang memperhatikan detail sepertimu mungkin merasa tidak nyaman karena masih ada energi kematian yang stagnan. Kau tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jadi aku akan membantu. Bunga itu akan membuatmu tertidur dengan firasat, kematian yang lengkap dan indah, tidak seperti saudara-saudaramu yang kuburannya menjijikkan dengan racun dan energi kematian. Setelah berkata demikian, ia menamparkan dada lelaki tua itu dan berkata, kau orang yang hebat dan aku dengan senang hati akan menghiasi tempat peristirahatanmu. Kau dapat menikmati kematian dengan hormat sementara aku akan hidup dengan nyaman karena tahu bahwa aku telah melakukan perbuatan baik. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Puff! Lelaki tua itu berubah menjadi asap dan menghilang dari pandangan tanpa menjawab. Li Qiye tersenyum dan kecewa, pelit sekali. Kalian sudah mati, setidaknya jadilah sedikit berguna dan baik satu sama lain. Siapa yang tahu orang tua itu mendengar komentarnya setelah pergi. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan masuk lebih dalam ke dalam Imperial Attendant. Saat dia hendak pergi, lelaki tua berpakaian biru itu juga berdiri dan mengangkat kertas tanda tangannya ke arah Li Qiye. Yang terakhir hanya tersenyum dan mengecewakan kepala, tidak tertarik untuk membeli. Namun, lelaki tua itu tidak menyerah. Dia menggantungkan tanda itu diulang dan mengikuti Li Qiye. Hal ini menjadi pemandangan yang menarik bagi para pejalan kaki. Kota itu cukup besar untuk menampung seluruh kerajaan. Populasinya yang sebagian besar terdiri dari rakyat. Hal ini karena para pendiri kota itu juga merupakan bagian dari rakyat. Kota itu menjadi tempat berlindung selama berbagai perang dan selalu berdiri kokoh. Faktanya, itu lebih tua dari Imperial Alliance atau bahkan Imperial Field dari benua kuno. Penguasa pertama dikenal sebagai Tuan Kota Xi'an, banyak yang menyuarakan kuat lainnya bergabung setelahnya termasuk Heavenly Sage Yuan, Ox Dragon leluhur, dan banyak kaisar. Beberapa generasi kemudian, Kaisar Naga Angkasa, Kaisar Abadi Qilin, dan penguasa Dao Bencana juga bergabung. Persatuan adalah ciri utama kota di bawah kepemimpinan Tuan Kota Xi'an. Persatuan baru mulai berubah setelah rumor kematian selama Perang Dao Besar. Kota terbagi menjadi beberapa sekte, Alchemy Dao, Imperial Gate, Qilin Manor. Bersambung.